Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umahat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini kok suara apa ya? Gimana nih di mood-nya ya nih? Umu siapa nih ya? Umu Eyet. Iya. Kayaknya ini ya ya. Kenapa, Suara yang di chat audio WA ya? Iya, kayaknya ya, Ada, Di sini tapi banyak nggak bisa nih. di mute nih. Oh, gitu. Saya keluar dulu. Oh ya sebentar ya. Sebentar ya. Ini soalnya nggak bisa di mute. Oh, sebentar saya keluar dulu ya. Kayaknya nih suaranya mantul ya. Bentar. Umahat yang di WA, suara saya jelas nggak, Jelas, Nggak Ustazah. jelas ya. Di sebagian di Sumatera kayaknya masih subuh ya. Agak berbeda mungkin waktunya ya, Beda kemarin aja pas Oh, saya ke gitu. sana. Jauh bedanya, Ya, setengah jaman ya. Oh, lumayan ya. Pesawatnya beda setengah jaman lah ya. Oh, Kita di gitu. sini misalkan jam 4, di sana setengah 5. Kita di sini setengah 5, berarti dia di sana jam 5 baru azan gitu. Oh, lumayan ya. Bedanya Lumayan ya jam. kalau di Sumatera. Iya. Ya, kita mulai aja ya. Iya, Ya, mudah-mudahan yang lain bisa ini ya ikut bergabung. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd.
Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Apa kabar Umahat? Umahat yang baru bergabung? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai awalan ya. Mulai lagi dari awal ya. Mungkin di sini ada beberapa yang yang belum pernah ya mengikuti dari awal ya. Kemarin itu langsung aja di bab akhir ya. Modul yang kedua ya kemarin itu ya, terakhirnya. Sebenarnya lanjut ke modul ketiga, tapi kan banyak yang masih belum dari awal ya, membahas tentang cabang-cabang iman yang amalan hati. Ya. Ini Umu Caca ya. Ya. Materi pertama ya terkait dengan iman dan cabang-cabangnya ini ya. Kita mulai dari pengantarnya ya. Pengantar materi dasar iman dan cabang-cabangnya. Nah, kalau mungkin Umahat yang udah download ya kemarin yang modul pertama ya, itu ada. Bisa dilihat ya. Di PDF-nya ada ya. Nah, ini tentang urgensi belajar iman dan cabang-cabangnya. Kenapa sih harus belajar ini gitu ya? Kayaknya kalau belajar dasar tuh udah kayaknya udah nggak perlu gitu ya. Karena merasa ini kan dasar gitu ya. Dari SD juga udah pernah belajar gitu kan. Tapi sebenarnya ilmu dasar ini justru yang harus lebih diprioritaskan ya kalau menurut saya gitu ya. Karena banyak hal yang dasar itu ternyata kita masih kosong gitu ya. Ibaratnya kalau pondasi itu kalau kosong, ya kalau kita bikin rumah, kalau kosong itu pondasi yang di bawahnya gitu ya ya, itu biasanya rumah gampang rusak ya, roboh gitu ya. Apalagi kalau banjir misalkan ya, itu lebih mudah disusupi oleh air gitu ya, karena kosong ya. Sebagaimana pemahaman manusia juga sama, ketika dia memiliki dasar yang belum utuh gitu ya, maka amalan-amalan itu pun mudah rapuh gitu ya. Rapuh dalam artian ya nggak kuat ya, terus mudah futur dan lain sebagainya. Ya meskipun manusia yang sudah berilmu pun ya, sudah imannya kuat pun gitu, itu bisa terserang futur ya, namanya manusia gitu ya. Apalagi yang benar-benar dia dasarnya belum utuh gitu ya, masih kosong ya dalam eh, akidah ya. Kalau dalam Islam itu namanya akidah, Akidah itu ya kalau bahasa Al-Qur'annya itu iman. Ya kita nggak akan menemukan kata akidah dalam Al-Qur'an itu nggak akan menemukan gitu ya. Yang ditemukan ya yang ada dalam Al-Qur'an itu iman. Nah, itu sama ya sebenarnya ya. Nah, iman dan cabang-cabangnya ini kita akan mulai dari awal ya. Apa itu iman ya? Apa itu akidah ya? Itu akan kita bahas ya, ya. Ya. Kalau kita di sini kita lihat ya, mengapa seseorang itu sulit menjalankan ketaatan? Ya, apa yang salah gitu ya? Nah, kita lihat ketika seseorang menjalankan ketaatan itu yang pertama kali ya, itu butuh pertolongan Allah ya. Taufik dari Allah. Taufik itu apa, Taufik itu bimbingan ya. Bimbingan, pertolongan, kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau Allah tidak menolong seseorang ya, tidak memberikan taufik kepada seseorang, maka seseorang ini bagaimana dia bisa melakukan ketaatan gitu ya. Sementara Allah aja nggak menolong ya.
Nah, itu kita butuh itu masalahnya gitu ya. Kalau misalkan kita nggak paham nih ilmu taufik ini, maksudnya seseorang itu beramal butuh dengan taufik ya, kita pasti tidak akan merasa apa ya, berdoa untuk ingin Allah selalu memberikan taufik ya. Kita tidak apa namanya, tidak terlalu karena tadi ya ilmu tadi nggak terlalu apa ya, terlalu cuek ya dengan perkara ini gitu ya. Banyak orang yang berilmu ya ya banyak, tapi untuk mengamalkan itu sulit ya. Kemarin itu sebagaimana yang saya share itu yang kemarin itu ya, butuh pertolongan Allah dalam setiap kita melakukan ketaatan gitu ya. Nah, di sini bila Allah tidak memberikan taufik kepada kita gitu ya, maka seseorang ya, maka kita nggak akan bisa, nggak akan mampu melakukan ketaatan tersebut. Ya, tadi apa? Taufik adalah bimbingan, berbeda dengan hidayah. Hidayah itu petunjuk. Ada yang beda, yang bertanya, apa beda hidayah? Apa taufik sama hidayah gitu ya? Ada nama orang Taufik Hidayah sampai kayak gitu ya. Kalau istilah-istilah apa Arab itu sebenarnya menjadi bahasa ini ya, diserap ya ke dalam bahasa Indonesia ya. Ada taufik, ada hidayah, tapi sebenarnya kita apa makna sebenarnya itu belum paham ya. Taufik itu sebenarnya bedanya dengan hidayah. Taufik adalah bimbingan, sementara hidayah adalah petunjuk. Ya, petunjuk ya yang Allah berikan kepada seseorang ya. Kalau taufik itu bimbingan ya, bimbingan kita dalam menjalankan ketaatan tersebut ya. Nah, manusia gitu ya ketika untuk apa namanya menjalankan ketaatan tadi gitu ya, dia bisa mengupayakan sebab-sebab dia mendapatkan taufik ya. Ya, ada sebab-sebab kita bisa mendapatkan taufik tersebut ya. Namun tetap Allah yang bisa menentukan. Ya. Contohnya ketika kita mau sholat tahajud misalkan ya. Ini kita udah niat gitu ya. Kita pengen tahajud nih gitu ya. Tapi ya kemampuan yang Allah berikan kepada seorang itu ya itu sangat berpengaruh. Nah, makanya kita kadang bisa kadang apa namanya rencana kita bisa terlaksana, kadang enggak gitu ya. Udah rencananya banyak mau sholat ini terus membaca Al-Qur'an hari ini gitu ya Om ya. Ternyata apa namanya tidak bisa terlaksana juga gitu ya. Itu membuktikan apa? Membuktikan kita nggak mampu ya. Kalau kita nggak mampu sebenarnya untuk menjalankan ketaatan itu sebenarnya gitu ya. Kita butuh Allah gitu kan. Atau mungkin ketika seseorang dia punya program ya, rencana, udah bikin tuh ya, planning dan lain sebagainya, ternyata yang bisa terwujud mungkin hanya satu, dua, atau tiga. Misalkan dari planningnya lima rencananya gitu ya, yang mau dia jalankan hari itu misalkan ya, ternyata bisa dijalankan satu atau dua. Itu semuanya karena bimbingan Allah, taufik dari Allah gitu ya. Makanya ketika seseorang menjalankan apa namanya maksiat misalnya melakukan maksiat gitu ya maksudnya melakukan maksiat maka dia akan terhalang dari taufik itu. Ini udah jelas ya ya. Yang udah membahas ini udah sangat jelas sekali ya. Ya. Maka dari ini ya kalau kita lihat carilah 1001 cara agar kita tidak terhalang dari taufik. Maksudnya apa, Terkadang kita menginginkan taufik tadi, tapi kita malah menjalankan apa yang menjadi membuat taufik itu terhalang. Ya. Contohnya apa? Melakukan dosa-dosa besar. Nah, ini masalahnya dosa-dosa besar ini yang belum apa namanya, yang masih samar ya. Contohnya misalkan bertato ya, contohnya bertato ya, ini buat yang laki-laki sebenarnya ya. Bertato, yang perempuan juga banyak. Bertato ini sebenarnya dosa besar, ya. Dan ini dianggap sesuatu yang biasa. Padahal itu salah satu dosa besar.
Atau mungkin apa namanya mencukur alis gitu ya. Misal contoh ya, mencukur alis itu salah satu dosa besar dan itu sangat menghalangi seseorang dalam menjalankan ketaatan, ya, menjalankan amal soleh. Kenapa? Karena tadi, ya, jangan sampai kita terhalang dari kebaikan itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Yang paling ini mah yang paling apa? Dosa besar ya. Yang paling berpengaruh, yang langsung terhalang dari kebaikan itu adalah dosa-dosa besar ya. Dosa besar yang kita lakukan. Terus apalagi atau gibah ya, gibah ini kan sesuatu yang tanpa disadari ya, apalagi ibu-ibu gitu ya. Ketika berkumpul selalu ada kata siapa ya gitu ya yang jadi bahan omongan ya, jadi bahan gibah gitu ya. Nah, ini padahal sebenarnya dosa besar. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak sadar sudah masuk ke dalam wilayah dosa-dosa besar tadi, ya. Wilayah dosa-dosa besar inilah yang akan membuat menghalangi kita dalam menjalankan ketaatan-ketaatan gitu masalahnya. Ya. Ini kok nggak bisa di-mute ya, Umu Eka? Ya. Maka langkah awal supaya kita dimudahkan mendapatkan taufik atau bimbingan Allah, yaitu menyiapkan bekal iman kita gitu ya. Akidah kita dikuatkan dulu. Ya. Contohnya ketika kita mengajak orang ya, orang yang misalkan melakukan riba. Kemudian kita suruh dia meninggalkan riba misalkan ya. Sementara dia belum belajar menguatkan akidahnya. Dia belum tahu apa itu iman ya. Dia belum tahu tentang Allah gitu ya. Bagaimana dia bisa meninggalkan itu ya? Dia nggak akan paham gitu ya, nggak akan nggak akan tersentuh ketika kita ajak untuk meninggalkan itu. Sulit gitu ya. Karena tadi akidah tadi harus benar-benar diasah dulu gitu ya, ya, belajar dari awal. Islam itu benar-benar belajar dari akidah, ya. Nah, kalau kita berbicara akidah, akidah itu artinya apa, Akidah itu berasal dari kata aqada yuqidu uqdatan wa akidatan. Berarti janji, ikatan atau keyakinan seseorang. Kita punya ikatan nih, ya ikatan dan keyakinan kita kepada Allah secara utuh. Ya, sedangkan menurut istilah artinya iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau bahasa apa tadi dalam Al-Qur'an, akidah itu adalah iman. Ya, makanya disampaikan dalam Al-Qur'an banyak ya. Tidak akan beriman seseorang sampai dia akan diuji, diuji dan diuji. Ya, itu maksudnya itu. Ya, salah satunya kalau dalam bahasa usul fiqh ya, kalau dibilang ulama-ulama fikih misalkan ya, itu disebut dengan akidah. Aqada yu'qidu uqdatan wa aqidatan ya. Artinya itu adalah janji, ikatan atau keyakinan. Sedangkan menurut istilah tadi iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi benar-benar kita selalu bersandar kepada Allah gitu maksudnya ya. Keyakinan kita kepada Allah itu utuh gitu ya ya. Nggak ada keraguan sedikit pun. Ini akan berpengaruh juga kepada tauhid, ikhlas, kemudian sabar kita kepada Allah gitu, kepada apapun yang kita alami gitu ya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau ada yang salah dari pemahaman kita yang lain ya, misalkan masalah sabarnya, masalah pemahaman ridho terhadap takdir, atau mungkin masalah ikhlasnya yang belum, berarti ada yang salah dari akidahnya. Ada yang belum utuh dari pemahaman akidahnya. Sebenarnya itu aja, Itu aja. Kalau misalkan ada yang belum lulus kita nih ya menghadapi sesuatu misalkan dari sisi ini dulu contohnya keikhlasan contohnya ya. Ikhlas aja. Ikhlas itu kan syarat beramal. Ya. Syarat beramal itu ikhlas. Ikhlas dan ittiba. Kalau ada yang bermasalah dari hati ya, dari niat aja gitu ya. Itu mulai sebenarnya dari akarnya akidah tadi yang belum utuh. Ya. Kita baliknya ke situ aja, karena tadi akidah itu dasar.
atau iman yang apa tadi ya, janji ikatan ya, yang itu harus kuat. Ya. Makanya segala sesuatu yang tidak berdasarkan dari akidah Islam, maka pasti akan hancur. Contoh ya, ketika negara yang dia tidak berdasarkan akidah Islam ya, dasar asas yang benar-benar datang dari Allah, maka kita lihat hari ini seperti apa. Ya enggak? Semuanya perekonomian berdasarkan ribawi. Ya enggak sih? Gitu ya, ya. Kemudian apalagi? Hubungan antara manusia didasarkan bukan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan. Makanya apa yang terjadi? Kehancuran. Misalkan cinta lawan jenis, sama jenis itu misalkan didiamkan misalkan ya. Itu kan salah satu maksiat yang benar-benar Allah menghancurkan negeri Sodom waktu itu gitu ya. Karena kemaksiatan itu sendiri gitu ya. Maka di negara kita gitu ya, itu semuanya udah ada, semuanya udah dilakukan ya. Kemaksiatan itu udah kompleks. Kenapa? Karena tidak menjadikan Islam sebagai akidahnya tadi. Itu kita berbicara di wilayah besar aja gitu ya, ya. Kalau kita berbicara di wilayah kecil ya, tatanan keluarga, ketika misalkan Islam tidak dijadikan sebagai akidah kita gitu ya, kita lihat yang banyaknya perpecahan gitu ya. Misalkan anak membunuh ibu ya, kakak sama adik misalkan berpecah belah ya. Karena apa? Karena pemahaman Islam yang belum ada ya. Coba kalau misalkan seseorang ya, ketika dia mendidik anak-anaknya, yang awalan dari awal ya, dia menjadikan akidah Islam sebagai dasar dia mendidik, insya Allah ya, insya Allah nggak tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Karena apa? Karena dasarnya tadi sudah menerapkan akidah Islam dalam mendidik anak. Ya, ini pembahasan dalam pembahasan mendidik ya ya. Karena akidah Islam ini tidak tidak lepas dari apapun ya. Mau itu dari tatanan keluarga, tatanan individu, bahkan itu sebuah tatanan yang besar ya, negara. Kalau misalkan akidah ini diterapkan ya, tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sebagaimana dulu Islam pernah diterapkan di Madinah secara utuh ya. Negara Islam pertama apa di Madinah ya, karena di Mekah itu kan dulu justru kebanyakan orang-orang kafir Quraisy ya. Maka Rasulullah hijrah ke Madinah dan disitulah diterapkan semua aturan Islam. Dan apa hasilnya ya? Ya selama 1400 tahun ya. Berapa abad ya? Itu hanya terjadi beberapa kasus kemaksiatan. Dari 1400 pernah saya baca gitu ya. Mungkin bisa dicek lagi. 1400 tahun hanya terjadi 200 kasus. Dibagi aja berapa kasus dalam 7 tahun ada berapa, hanya satu kasus mungkin ya. Ya mungkin bisa dicek ya itu ya. Itu diterapkan Islam. Ya. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini yang bencana di mana-mana ya. Yang kita lihat LGBT itu sesuatu yang biasa ya. Padahal itu sesuatu maksiat yang luar biasa, yang memang itu luar biasa ya. Allah mengazab ya kaum Nabi Lut itu gara-gara itu ya. Ketika Allah membalikkan negerinya gitu ya, dihancurkan gitu ya ya. Nah, itu terjadi di Indonesia, di semuanya terjadi di dunia sekarang gitu ya, di bumi ini gitu ya. Ya. Maka kita hari ini ketika kita mendiamkan kemaksiatan, sebenarnya ya kita sedang merelakan kita juga ikut diazab gitu ya. Iya kan? Karena ketika kemaksiatan udah tersebar di muka bumi ini ya, sama halnya kita menghalalkan azab Allah. Ya, itu ya kalau kita berbicara akidah Islam ya, ketika diterapkan di tatanan individu aja dulu gitu ya. Secara kita pribadi aja dulu gitu ya. Pribadi misalkan nih. Tadi contohnya ketika kita ingin melakukan ketaatan,
kok sulit gitu ya. Karena apa? Tadi akidahnya belum utuh, belum belum sempurna. Ya. Kemudian di tatanan keluarga juga tadi ya, ketika orang tua mendidik anak-anaknya bukan dengan akidah Islam, yang terjadi apa? Hancuran, ya, perpecahan di antara keluarga. Ya, karena pemahaman tadi nggak ada, pemahaman Islam itu kan modal gitu ya, ya. Akidah Islam itu modal kita di dunia dan akhirat. Di dunia apa? Menyelamatkan kita dari berbagai perpecahan, permusuhan, dan lain sebagainya. Sementara di akhirat itu adalah modal kita untuk masuk ke surganya Allah ya. Meskipun masuk ke surga itu dengan rahmat ya, hanya dengan rahmat Allah. Tapi ketika kita mengupayakan itu gitu ya, Allah akan mudahkan jalan itu. Kita mengupayakan jalan ke surga, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Sebaliknya, ketika kita cuek gitu ya, tidak menghiraukan aturan dan perintah Allah, ya, perintah dan larangan Allah, maka kita sedang memudahkan diri kita masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, ini pembahasan takdir nanti ya. Kalau sudah masalah masalah amal-amalan ya, itu juga akan kita bahas di pembahasan takdir. Nah, ya kemudian tadi ya, akidah dan iman ini adalah modal besar kita di dunia dan akhirat. Di dunia akan membawa ketenangan dalam keluarga ya. Contohnya aja tatanan kecil dulu, keluarga. Ya, apalagi tatanan negara ya, yang benar-benar taat ya. Ketika pemimpinnya misalkan taat kepada Allah, itu akan Masya Allah ya. Tapi masalahnya kadang sebaliknya, yang terjadi sebaliknya ya. Nah, kemudian di contoh kecil dalam keluarga kita ya, ketika nggak harmonis antara keluarga, itu berawal dari apa? Pemahaman yang belum clear tentang Islam ya. Islamnya masih misalkan masalah ini aja dulu ya, menutup aurat misalkan ya. Atau jangankan menutup aurat, masalah sholat dulu gitu ya. Ya, sholat masih ditinggalkan atau mungkin masih melakukan kesyirikan gitu ya. Apalagi kalau di kampung-kampung ya ya, syirik itu udah biasa. Melakukan kesyirikan. Ya, kemudian melakukan riba juga nggak tahu ya. Mau apapun itu dilakukan tanpa mengetahui hukumnya ini boleh atau enggak. Ini haram atau halal. Itu nggak peduli lagi, Kenapa? Karena dasar Islamnya yang belum dipahamkan kepada orang tersebut, ya. Ini tatanan besar ataupun tatanan kecil dalam keluarga misalkan ya, itu sudah terlihat jelas, ya. Bagaimana seseorang ketika dalam keluarganya tidak menjadikan Islam sebagai aturan, sebagai akidah ya. Dalam keluarga tersebut kita lihat aja hasilnya seperti apa. Begitupun dengan tidak menjadikan Islam di tatanan masyarakat ini sebagai landasan atau sebagai akidah berpijak ya, sebagai tempat kita berpijak, kita lihat sehari ini seperti apa. Ya, yang antar tetangga ini gitu ya, bermusuhan ya. Yang antara rakyat dengan pemimpinnya saling ini gitu ya, tidak harmonis dan sebagainya, maka ya bagaimana Allah akan ridho ya. Rahmat Allah itu diturunkan kepada orang-orang yang berkasih sayang masalahnya gitu ya. Bagaimana Allah itu akan turun rahmatnya dalam perpecahan. Ya, kalau ngasih tahu ke anak-anak kayak gitu ya. Kalau kalian berantem dan lain sebagainya gitu ya. Gimana rahmat Allah turun gitu kan. Sementara Allah menurunkan rahmatnya kepada orang yang berkasih sayang gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dan rahmat Allah itu luar biasa ya. Tadi ya, kita masuk ke surga Allah dengan rahmat Allah, bukan karena amalan kita gitu ya. Tapi amalan kita itu mengundang rahmat-rahmat Allah gitu ya. Rahmat Allah. Kasih sayang Allah gitu ya, ya. Ya, rahmat Allah itu memang luas ya. Ada yang disebut dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau dalam Al-Fatihah itu dalam kita lihat tafsirnya, Ar-Rahman itu kasih sayang yang diberikan kepada seluruh makhluk, termasuk orang-orang yang non-muslim bahkan gitu ya. Allah berikan rezeki, Allah berikan nikmat di dunia ya, tapi nggak diberikan di akhirat ini ya. Kalau Ar-Rahman, maksud dari kata Ar-Rahman penyayang di dalam surah Al-Fatihah itu ya. Kemudian kalau Ar-Rahim itu khusus kepada orang beriman.
Berarti rahmat yang diberikan nanti juga di akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Kalau kaum mukmin itu. Kalau orang-orang kafir, dia hanya mendapatkan nikmat di dunia aja gitu ya. Hanya rezeki itu. Bisa menghirup nafas gitu ya, menghirup udara, bernafas gitu ya. Kemudian dia bisa punya nikmat yang banyak misalkan di dunia. Itu juga rahmat Allah gitu ya. Kalau bukan karena rahmat Allah, mereka tidak akan bisa udah hancur semua gitu ya. Tapi karena rahmat Allah juga kepada orang-orang seluruh manusia ya, tanpa terkecuali gitu ya, mereka masih bisa menikmati nikmat Allah gitu ya, rezekinya Allah. Tapi kalau rahmat di akhirat mereka udah nggak dapat gitu ya, nggak kebagian lagi ya. Nah inilah yang disebut dengan rahmat bagi orang-orang yang beriman itu ini ya, yang akan nanti mereka dapatkan juga di akhirat. Ya, ya. Ini akidah. Itu akidah tadi apa? Pondasi ya ketika seseorang dalam beragama ya. Pondasi yang memang benar-benar kita harus gali terus ya ya. Karena itu berpengaruh semuanya dari amalan hati, amalan fisik, amalan lisan ya, semuanya berawal dari fase ini. Akidah kita ini gitu ya. Nah, sentuhan akidah adalah fase pertama dalam mengajarkan ketaatan kepada seseorang. Termasuk kita mengajarkan anak-anak kita gitu ya. Kalau mereka dipaksa, pasti tidak akan mau melakukan amalan tersebut ya. Contohnya kita tidak mengajarkan dia sholat ke masjid bagi laki-laki misalkan ya. Atau kita tidak mengajarkannya untuk berbakti kepada orang tua misalkan ya. Atau tidak melarang dia untuk melakukan sesuatu yang berbahaya ya. Atau melakukan maksiat dan lain sebagainya. Kita tidak ada aturan sama sekali gitu ya. Yang ada apa? Bebas ya. Itu kesalahan kita sendiri sebenarnya yang kita terapkan kepada anak-anak tersebut. Tapi ketika seseorang mengajarkan anaknya ya, menyentuh akidahnya, menyentuh imannya gitu ya, maka yang ada apa hasilnya Mereka menjalankan ketaatan itu tanpa paksaan ya. Tidak dengan terpaksa, tapi dengan inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri ini apa Lagi-lagi apa? Taufik dari Allah. Tiba-tiba anak kita berubah. Ada yang mungkin di sini umahat yang anaknya sudah besar mungkin ya, atau sudah ada yang menikah bahkan gitu ya. Nah ini tiba-tiba nih ya, kalau seseorang berubah ya, sadar gitu ya, tiba-tiba jadi taat tanpa kita sadar nggak ada mungkin ya yang mungkin anaknya yang dulu melakukan terkena preman dan lain sebagainya, tiba-tiba berubah, tiba-tiba menjadi orang yang taat, semata-mata itu adalah taufik. Kita nggak tahu itu ya, nggak tahu jalannya seperti apa, itu nggak akan ngerti ya. Atau mungkin kita melihat anak kita tiba-tiba rajin sholat misalkan ya, itu taufik. Jangan heran karena itu Allah yang langsung membimbing. Kalau dengan mulut kita ya, suruh ayo gitu ya, tapi kita nggak memahamkan akidah tadi gitu ya, sulit gitu ya. Ya, maka perubahan seseorang itu adalah taufik Allah. Murni ya. Itu murni taufik dari Allah. Ini Umu Eka bisa di mute? Ya. Murni dari taufik ya. Bimbingan Allah gitu ya. Maka taat tanpa paksaan atau dengan inisiatif sendiri gitu ya, adalah buah dari akidah yang kuat ya. Kemudian akidah yang kuat adalah hasil pembelajaran dasar-dasar Islam ya. Mulai dari rukun iman kepada Allah sampai membuang gangguan di jalanan. Itu cabang-cabang iman banyak sekali ya Umahat ya. Maka ini akan insya Allah akan kita bahas ya. Kemudian jika sudah mengkaji dasar ini, maka pola pikirnya yang akan menuntutnya untuk taat. Dengan pertolongan tadi ya, di garis bawah dengan taufik Allah. Dengan bimbingan Allah gitu ya. Ya. Kemudian tadi sudah kita lihat ya, apa itu iman, ya apa itu akidah. Ya, akidah itu apa tadi? Ikatan, janji, dan keyakinan
asal katanya. Kemudian secara istilah, iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun ya kepada Allah, misalkan ya kepada Rasul Allah, kepada kitab Allah, hari kiamat dan lain sebagainya, sampai ya rukun iman itu ya yang benar-benar kita pahami secara utuh ya. Kemudian ada cabang-cabang iman. Ini cabang-cabang iman ini ada beberapa perbedaan ya. Ada yang mengatakan ada 73, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 69 cabang. Ya, kalau dalam kitab Fathul Bari itu karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, itu ada 69 cabang iman. Mulai dari amalan-amalan hati, kemudian amalan lisan, kemudian amalan anggota badan, dan juga amalan kepada hubungan dengan masyarakat ya. Amalan hati banyak ya, di sini ada 24 amalan hati yang akan kita bahas insya Allah. Mulai dari rukun iman, kemudian ikhlas, mencintai Allah, cinta dan benci karena Allah, kemudian mencintai Nabi, kemudian bertaubat, khauf ya, rasa takut kepada Allah, roja, rasa berharap, bersyukur, memenuhi janji, bersabar, ridho terhadap qadha, bertawakal, bersikap rahmah atau kasih sayang gitu ya. Kemudian bertawadu, meninggalkan sombong dan ujub, kemudian meninggalkan dendam, meninggalkan hasad, dan meninggalkan emosi atau marah ya. Nah, ini termasuk cabang amalan hati yang akan kita bahas ya ke depannya insyaallah ya. Kemudian ada juga amalan lisan kayak misalkan melafazkan tauhid ya, la ilaha illallah gitu ya, itu konsekuensinya apa gitu ya. Kemudian membaca Al-Qur'an, mempelajari ilmu ya, ilmu ini malah dibahas nanti ya. Terkait di amalan-amalan lisan di sini ya. Kemudian mengajarkan ilmu ya, berdoa, berzikir, menjauhi perkataan sia-sia dan sebagainya. Itu semua ada dalam cabang-cabang iman insya Allah yang akan kita bahas ke depannya ya. Ada 69 cabang iman. Ya. Sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan dulu Umahat terkait dengan iman atau akidah. Ada yang mau bertanya dulu atau kita diskusikan dulu? Ya, atau mungkin hari ini kita yang dengan yang dulu ya, tiba-tiba berubah ya. Tiba-tiba pengen ini aja gitu ya, bawaannya pengen cari ilmu, ingin mengkaji Islam, itu taufik, ya. Taufik dari Allah. Semata-mata itu adalah taufik. Ya. Jadi kita minta taufik itu ya setiap saat buat anak-anak kita juga. Misalkan anak-anak sulit banget ya diaturnya misalkan ya ya. Maka berdoa ya, minta sama Allah agar Allah langsung membimbing mereka. Tadi taufik itu ya. Bimbingan Allah dalam menjalankan ketaatan. Ya, mungkin bisa itu ya ya. Ketika seorang guru ya sulit untuk mengarahkan anak-anaknya, minta pertolongan sama Allah. Dulu kalau saya masuk kelas ya, dulu pernah ngajar juga. Sebelum masuk kelas tuh saya baca apa? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Ada juga tuh hasbiyallahu apa jadi lupa. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu salah satunya ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu adalah salah satu minta pertolongan kepada Allah. Ya. Setiap apapun itu kita memohon pertolongan Allah, menunjukkan kita itu lemah. Tapi beneran itu ya. Benar-benar pertolongan Allah itu sangat dekat ya bagi orang-orang yang benar-benar butuh kepada Allah ya. Makanya doa itu dikatakan apa? Menunjukkan kita butuh kepada Allah. Kalau nggak berdoa berarti nggak butuh. Ya, kalau kita membahas tentang materi doa gitu ya, doa itu hukumnya wajib sebenarnya. Secara umum, doa itu hukumnya wajib. Jadi ketika orang nggak berdoa, sama dia tidak butuh kepada Allah. Ya kalau secara umum ya. Tapi ada nanti doa-doa yang hukumnya sunnah ya. Nah itu tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah. Maka yang dibentuk dari akidah ini ada outputnya apa
output dari kita belajar ini itu akan terjalin apa? Idrok silabillah, dalam artian selalu sadar kalau kita terikat dengan Allah. Itu hasilnya nanti ya, outputnya itu. Jadi apa-apa Allah, semua apa-apa karena Allah, apa-apa untuk Allah. Outputnya itu. Ya, output kita belajar ini apa akan terbentuk dalam benak kita ya, dalam otak kita apa? Dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita semuanya ya. Apa-apa adalah untuk Allah, apa-apa karena Allah, apa-apa karena ini semata-mata untuk Allah. Itu aja. Kalau udah seperti itu gitu ya, itu insya Allah ya, mudah-mudahan ya akan lebih mudah ya untuk melalui amalan-amalan yang lainnya. Ya, amalan anggota badan atau lisan dan lain sebagainya. Ada umahat yang mau kita diskusikan dulu sebelum kita lanjutkan? Ada umahat yang mau kita diskusikan dulu sebelum dilanjutkan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ya, jadi dalam istilah dalam pembahasan akidah ini itu ada kata-kata Islam, tauhid, akidah, iman. Ya, itu sering kita dengar ya, ya. Apa itu Islam? Apa itu tauhid? Apa itu akidah? Ya, apa itu iman? Sering mendengar itu, tapi sebenarnya makna sebenarnya kita belum tahu misalkan ya. Mungkin umaha di sini udah tahu ya. Semuanya udah tahu, cuman kita hanya mengulang lagi gitu ya. Islam itu adalah ajaran, cakupannya lebih luas daripada akidah. Akidah itu masuk dalam pembahasan meliputi akidah dan syariah ya. Tadi Islam itu ajaran, cakupannya lebih luas daripada akidah. Ya, yakni apa? Dalam Islam itu meliputi pembahasan akidah dan syariah. Ya, kalau kita bikin skemanya gitu Islam, terus skemanya akidah dan syariah. Kemudian kalau akidah ini adalah iman. Tadi apa? Akidah ini adalah iman ya. Iman yang teguh. Ini bisa di-mute nggak Kok saya nggak bisa mute ya? Akidah apa tadi? Akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian iman apa? Iman itu sama dengan akidah ya, tadi ya. Yaitu pembenaran dalam hati, pengakuan dengan lisan dan amal dengan anggota badan. Bisa bertambah dan dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Yaitu ya, garis bawah ya ya. Dia akan bisa berkurang dengan kemaksiatan dan bertambah dengan ketaatan. Ini garis bawah ini ya ya. Iman tadi apa? Pembenaran dalam hati ya. Berarti amalan hati, pengakuan dengan lisan, ya mengakui dengan lisan bahwasanya Allah gitu ya, kitab dan lain sebagainya ya, rukun iman misalkan contohnya ya, kita sudah benar-benar sudah mengakui itu ya, dan diungkapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Dia akan bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau ummahat rajin ibadah, imannya akan bertambah pasti. Ya. Kalau dia melakukan sedikit kemaksiatan, ya, itu langsung turun imannya, Jadi kayak frekuensi ya. Iman itu seperti suatu frekuensi ya, maksudnya tuh bisa naik, bisa turun. Ya, coba umahat nih siapa ya? Umu Esa ya? Umu Esa. Kok saya nggak bisa mute ya? Umu Esa. Suaranya ya. Ya, contohnya kita sehari itu gibahin orang ya. Ada orang yang datang ke rumah, terus kita gibahin. Itu langsung turun tuh, iman tuh langsung frekuensinya turun,
jadi kita kayak kesulitan lagi menjalankan ketaatan yang lain. Itu pasti kayak selalu begitu ya. Atau ketika kita contohnya melakukan transaksi yang haram. Transaksi haram ini sekarang banyak yang nggak jelas ya, kayak misalkan di Shopee aja gitu ya, belanja aja di marketplace itu ya, itu ada beberapa yang akan menjerumuskan kita ya dalam keharaman. Ada ya beberapa transaksi yang itu nggak halal. Kemudian kita lakukan itu langsung turun ya, langsung turun, imannya langsung turun. Dan menjalankan ketaatan sulit. Itu aja kuncinya itu ya. Kemudian apalagi apa contohnya lagi ya ya, ya kesulitan dalam menjalankan ketaatan ya, atau melakukan kesyirikan. Omongannya misalkan ya, kalau bukan karena dokter itu gitu ya, aku nggak akan sembuh ya. Nah itu bahaya ya. Itu salah satu kesyirikan, syirik kecil ya dalam lisan ya. Itu salah satu contoh ya, kemaksiatan yang kita nggak sengaja, nggak tahu kadang gitu ya, maka itu langsung akan menurunkan keimanan dan sulit untuk menjalankan ketaatan. Tadi sifat iman apa? Bisa naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka kalau ingin menaikkan iman, perbanyak sholat sunnah, perbanyak baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, bisa perbanyak sedekah. Pokoknya bisa untuk melakukan ketaatan yang lain gitu ya, diperbanyak agar iman itu semakin naik. Ketika iman naik, itu kita akan mudah ya menjalankan ketaatan yang lain. Itu sifat iman. Kemudian kalau tauhid itu adalah iman kepada Allah. Dia cakupan dari iman tadi ya. Tauhid itu bagian dari iman. Cakupan kecil dari iman ya, yaitu iman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah ya. Itu termasuk pada rukun iman. Ya, kemudian sumber semua ini ya, semua berasal dari wahyu, bukan dari akal kita yang terbatas. Jadi wajib ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya. Kalau keluar dari itu ya kita berlepas tangan ya. Misalkan dari kata ulama ini gitu ya, sementara dalam Al-Quran ternyata menyelisihi ya, atau menyelisihi hadis misalkan ya, maka kita berlepas tangan dari itu ya. Kemudian akidah lebih luas daripada tauhid, sedangkan tauhid itu bagian dari akidah tadi ya. Kalau perbedaannya apa Perbedaan apa dari Islam, iman, dan ihsan ya dalam hadis itu? Kalau kita lihat ada di hadis Jibril, induk hadis. Dalam Al-Quran ada induk Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Kalau dalam hadis juga ada induknya induk hadis namanya yaitu hadis Jibril. Hadis Jibril itu apa Ya, hadis Jibril itu yang ketika Jibril mendatangi Rasulullah dan bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Saya nggak bacain hadisnya karena panjang, ya. Ini induk hadis ini, ya. Induk segala, kalau induk itu apa? Pokok hadis itu sendiri. Ini ada di hadis Jibril. Apa itu hadis Jibril tadi? Apa itu Islam, iman, dan ihsan? Kalau kita lihat perbedaan antara tiga ini, Islam itu berkaitan dengan amalan fisik. Ya enggak? Coba Umahat, yang 5 rukun Islam. Apa? Yang pertama apa? Mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Atau berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian zakat, kemudian haji. Ya. Kalau dalam hadis itu, ini dulu ya. Zakat dulu ya. Ya Nah, jadi di sini ketika kita melihat Islam, apa itu Islam? Islam itu berkaitan dengan amalan fisik. Coba kita lihat di 5 rukun itu, semuanya amalan fisik. Ya. Kemudian iman, nah ini yang berkaitan dengan amalan hati atau keyakinan. Ya. Amalan hati dan keyakinan. Rukun iman apa Percaya kepada Allah. Semuanya masalah keimanan, keyakinan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Kitab dulu ya, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari kiamat, kemudian iman kepada takdir. Itu ada 6. Semuanya apa itu? Terkait dengan keyakinan. Dada ya.
ketika kita belajar, nggak belajar ya, tunggu ya. Kalau kita nggak belajar Islam, ya, iman itu hanya di ucapan, ya nggak? Baru sampai kepada lisan, baru belajar. Tapi kalau kita udah memahami ilmu tersebut dan kita amalkan, itu udah masuk ke dalam dada. Bukan tinggal di kepala lagi ya, tapi sudah masuk ke dada, menjadi sebuah amalan. Ya, contohnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah tadi ada tauhid ya, mengesahkan Allah. Masalahnya tauhid itu pembahasannya panjang sekali, ya. Dan nggak bisa berapa kali pertemuan pun sebenarnya nggak cukup gitu ya ya. Ini sebenarnya garis-garis besarnya aja yang kita pelajari selama ini gitu ya. Kalau mendalami lagi, wah masih luas ya ya, ilmu Allah itu sangat luas. Makanya berbeda hasilnya ketika tingkatan orang yang secara garis besar ya, ketika belajar secara garis besar dengan orang yang sudah mendalami pasti beda aplikasinya ya. Orang yang sudah ilmunya sudah sampai ke dada, aplikasinya ketika datang musibah dia ini senang, itu bedanya. Apa namanya? Apa ya? Ekspresi dia mengalami sesuatu itu berbeda dengan orang yang dia belajar secara garis besar aja misalkan ya. Ya. Kalau secara garis besar kita masih terus latihan untuk bersabar. Latihan lagi, oh masih ini gitu, jatuh gitu ya. Naik lagi, jatuh lagi, naik lagi. Itu masih latihan gitu ya. Tapi kalau orang-orang udah tingkat atas, wali-wali Allah gitu yang udah luar biasa, ya. Dia itu mereka itu ketika menghadapi musibah justru nikmat. Mereka menganggap itu nikmat. Makanya mereka mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Segala puji atas segala sesuatu. Ya, mereka mengucapkan alhamdulillah gitu ya atas segala sesuatu. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah seperti itu gitu ya. Ya. Kemudian kalau orang yang masih ini gitu ya, masih pertengahan gitu ya, bisa bersabar tapi masih menahan. Ya, itu level mungkin ya. Mungkin saya baru sampai level itu, mungkin maksudnya nggak sampai level ridho ya, sampai apa namanya? Level yang senang gitu ya ketika ada musibah. Itu dari pengamalan itu yaitu sebenarnya ekspresi ilmu itu sendiri ya. Apa namanya ya kalau bahasa ininya, cermin ya. Semakin banyak ilmunya dalam dadanya udah penuh gitu ya, maksudnya udah sampai ke dada ilmu itu gitu ya. Itu akan mudah diaplikasikan dibanding ilmu sampai sebatas mulut aja. Ngomong aja gitu ya. Kita masih belajar menghafal, hanya menghafal gitu ya. Terus sampai di kepala, hanya sampai kepala dan mulut ya, hanya sekadar menghafal tapi tidak sampai ke dalam dada dan mengaplikasikannya. Nah itu ya itu iman itu udah sampai ke dada berarti dia sudah beriman. Kemudian ihsan itu lebih tinggi lagi, yaitu berkaitan dengan amalan yang utama dan yang terbaik ya. Berarti apa? Setiap amalan dia merasa di muraqabah, diawasi oleh Allah, seolah-olah dia melihat Allah. Kalau dia merasa tidak bisa melihat Allah, Allah yang langsung melihatnya. Dia merasa Allah melihatnya. Ini adalah ihsan. Nah, kita sedang belajar ya, kalau umahat yang sudah berkali-kali belajar ini gitu ya, harusnya udah tahap ini, udah tahap ihsan ini harusnya. Ya, sholatnya udah tahap ihsan. Ihsan itu seperti kita dilihat Allah terus gitu. Ya, ini tingkat paling tinggi. Kalau iman itu ya belum ya sampai ke dalam dada dan dia udah mengaplikasikan ilmunya ya. Kalau ihsan itu dia sudah seperti seolah-olah dia melihat Allah, seolah-olah kalau dia nggak merasa nggak bisa, seolah-olah Allah ya dia yang melihat ya dia yang melihat Allah. Beda ya hasilnya ya. Nah ini tingkat tertinggi ya, ini agak sulit. Saya terus mencoba, agak sulit ya, masih sulit gitu ya sampai kepada tahap ihsan ini gitu ya. Tapi insya Allah kita terus belajar ya tingkatan hamba ini. Ketika dalam hadis Jibril disebutkan 3 tingkatan hamba ini, tingkatan kepada baru Islam, KTP gitu ya. Ada yang Islam aja gitu ya. Dia Islam gitu ya. Rukun Islam mungkin dia udah menjalankan juga. Tapi ternyata masih apa? Ria. Ya. Ketika dia beramal masih langsung di-upload. Kalau orang belum tahu dia kayaknya nggak tenang. Nah ini berarti kan dia ria ya. Maksudnya tuh dia ingin diperlihatkan kepada manusia. Ini bahaya ya.
Setiap amalan pokoknya orang harus tahu, itu berarti kan penyakit ya. Itulah disebut dengan penyakit ria. Apa-apa orang harus tahu dengan amalannya. Nah, ini bahaya ya. Kalau kita belajar tentang ikhlas nanti ada pembahasannya ya, khusus. Kemudian pembahasan iman. Ya. Islam tadi sebatas pemahaman rukun Islam tadi ya. Sholat iya, zakat iya, ibadah iya, tapi hatinya belum untuk Allah. Dia masih melakukan itu karena pokoknya kalau sedekah harus ada nama dia. Harus cantumin namanya supaya orang tahu semuanya gitu. Itu berarti dipertanyakan, kita balik lagi ke diri kita. Kita untuk apa melakukan itu gitu. Kita melakukan itu untuk Allah atau untuk pengakuan manusia? Ya enggak? Nah, itu yang pertama, rukun Islam itu adalah tahap amalan fisik. Yang tahap amalan hati yaitu iman tadi yang kita pelajari hari ini. Iman itu berarti sudah sampai ke dada. Iman kepada Allah ya, iman kepada malaikat ya, sampai kepada takdir ya, pembahasan takdir. Perbuatan Allah, semua apa yang dilakukan Allah kita ridho. Kita terima. Karena itu perbuatan Allah. Ya, itu masuk kepada takdir. Kalau kita tidak suka dengan takdir kita, berarti kita tidak ridho dengan perbuatan Allah. Itu aja, Kuncinya itu aja sebenarnya. Ketika ada takdir yang menyakitkan kita, gitu ya, dan kita tidak ridho dengan itu, dengan takdir Allah itu, berarti kita tidak ridho dengan perbuatan Allah. Ya. Karena itu Allah yang berkehendak masalahnya. Masalahnya itu adalah perbuatan Allah. Itu adalah sampai batas iman. Kalau batas ihsan itu udah lebih level lagi, level atas ya. Yaitu ketika dia beramal setiap hari, Allah melihatnya. Dia merasa diawasi, muraqabah. Ya, ini sulit ya. Mungkin ada yang ummahat di sini udah sampai tahap ini gitu ya. Tapi mungkin saya pribadi merasa masih belajar ya. Masih jauh rasanya dari sempurna ya. Dan ini kita sedang saling mengingatkan ya di sini. Nah, kemudian ada satu lagi sedikit lagi ya sebelum kita tutup, ada ayat surat Al-Hujurat ayat 14 ya, disebutkan di sini. Nah, di sini orang Arab Badui mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasul membantah bahwa dia hanyalah berislam. Nah, ini membuktikan bahwa Islam itu, orang Islam itu nggak semuanya beriman. Mungkin ada orang yang menganggap, ya mungkin ada ya, ulama berbeda pendapat ya. Ada perbedaan pendapat di sini, bahwasanya orang Islam semuanya dikatakan beriman. Tapi kalau dalam Al-Quran ini, kalau saya pelajari ya ummahat ya, di surat Al-Hujurat ayat 14, orang yang beriman itu tidak sama dengan orang yang berislam. Orang Islam ya, di sini sebutkan coba dicek di surat Al-Hujurat ayat 14. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rab ya. Ini Al-Hujurat ayat 14, coba ummahat dicek. Qalatil a'rabu amanna. Ya, di situ dikatakan orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Kul, kata Allah, katakanlah kepada mereka, kata Allah kepada Rasulullah di sini ya maksudnya. Kulam, katakan tidak. Katakan di sini ya, tapi katakanlah kamu belum beriman. Kul lam tu'minu walakin, disebutkan kul lam tu'minu berarti dikatakan kamu tidak beriman, akan tetapi kulu aslamna, kamu berislam. Walamma yadkhulul iman, di sini mungkin bisa dicek ya, di sini kurang jelas ya harokatnya, fi qulubikum. Ya, dikatakan karena apa? Iman belum masuk ke dalam hatimu. Disebutkan seperti itu. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Masalahnya disebutkan di situ ya. Wa in tutbi'u ya, ini mungkin bisa dicek ini kurang jelas ya di ini saya ya, di mode saya ya, dikatakan apabila dan jika kamu taat kepada Allah ya dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ditunjukkan di sini apa?
ada tingkatan orang dalam Islam ini. Ada yang beriman, ada hanya Islam KTP. Ya. Maksudnya Islam udah melakukan rukun Islam sudah, tapi iman tidak sampai ke dalam dadanya. Ya, dalam artian apa? Kayak mu'alaf ya. Mu'alaf itu kan lemah ya. Lemah iman dalam artian kenapa dia sebut mu'alaf? Karena dia baru masuk Islam, lemah. Imannya masih lemah. Maka orang-orang yang lemah ini dia belum sampai tahap kepada iman. Ya, belum beriman secara utuh. Makanya kata Allah ya, disuruh ya, disebutkan di dalam surat Al-Hujurat, silakan dicek ya. Al-Hujurat ayat 14, kamu itu belum beriman gitu ya. Orang Arab Baduy mengaku, aku beriman ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu itu belum beriman, kamu itu masih Islam. Karena iman belum sampai ke dadamu. Dalam artian apa? Belum sampai, ilmu itu belum masuk ke dada, masih sebatas di kepala. Kalau ibaratnya anak-anak itu masih menghafal gitu. Yang dia baca itu dia nggak paham apa. Ya. Mungkin bukan anak-anak aja ya, orang tua menghafal, tapi misalkan ya, termasuk saya pribadi mungkin ya, nggak semuanya paham apa yang kita baca. Ya. Tapi kalau iman itu udah sampai ke dada, dalam artian udah menjadikan Allah segala-galanya. Apa-apa Allah, apa-apa untuk Allah, apa-apa karena Allah. Ya. No manusia gitu ya, nggak ada urusannya sama manusia. Kita melakukan apapun nggak ada urusannya sama manusia gitu. Mau beramal solih apapun, mau kita bahkan ya melakukan sesuatu yang wah gitu ya, nggak peduli dengan apa yang dengan manusia, kita hanya untuk Allah, apa-apa Allah gitu ya. Nah ini maksudnya ya, ini adalah output dari mengkaji iman ya, mengkaji iman dan ihsan ya. Ihsan itu udah sampai tahap muraqabah. Muraqabah itu selalu diawasi, kayak Allah seolah-olah melihatnya gitu ya. Itu udah dahsyat ya seperti itu. Jadi setiap apapun dia merasa Allah selalu mengawasi, Allah itu dekat. Itu udah tahap ihsan. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu Umahat sebelum saya tutup? Ada yang mau kita diskusikan dulu sebelum kita tutup? Oh iya. Kemudian ini ya ada juga ya yang mengatakan misalkan ya, apa namanya? Kok apa namanya? Setiap mengkaji Islam itu aku serasa semuanya salah gitu ya. Ini salah, itu salah, nggak ada yang benar. Nah ini kita kembalikan lagi ya. Kalau kita beramal untuk Allah, apapun yang Allah perintahkan kita ikut aja gitu ya. Sami'na wa ata'na. Karena memang Allah memerintahkan. Nah ini masuk juga pembahasan keimanan juga ya. Keyakinan kita kepada Allah. Ya berarti itu Allah mengatur kita ya. Allah sebagai pengatur. Kalau misalkan nggak mau diatur, berarti kita merasa sombong ya. Ini bahaya Ketika ada ayat Al-Quran yang menyuruh dia untuk menutup aurat, kemudian dia tidak mau, ya dia katakan nggak mungkin lah, nggak mungkin Allah menyuruhku seperti ini gitu ya. Ada ya orang yang kayak begitu ada. Maka itu dikatakan sombong, merasa hebat daripada Allah, merasa hebat daripada Allah. Ya karena dia merasa aturan Allah itu nggak ini lagi gitu. Ada ya. Ada yang kayak begitu, yang merasa aturan Allah itu mengikat dia nggak merasa nggak bebas. Aturan itu aturan Allah itu terlalu klasik gitu ya, terlalu nggak apa, tidak sesuai dengan zaman, perkembangan zaman dan lain sebagainya. Nah ini berarti kan orang-orang yang merasa hebat daripada Allah. Itu aja kesimpulannya ya. Dia merasa dia nggak mau diatur oleh Allah, padahal Allah itu adalah Rob. Rob itu berarti harus mau diatur oleh Rob atau penguasa ya. Rob itu penguasa yang apa namanya kita harus taat kepadanya gitu ya. Maka ketika ada ayat Al-Qur'an dan dia mengatakan nggak ini aku merasa nggak bebas, nggak pokoknya merasa aturan itu terlalu mengekangnya dan dia merasa aturan itu salah dan sebagainya,
itu menunjukkan bahwa dirinya merasa hebat daripada Allah. Jadi kita tertampar ya ya, tertampar ketika kita menganggap oh ini nggak ini lagi nih, aturan kayak gini nggak mungkin ada nih, nggak mungkin seperti ini gitu ya. Nah itu berarti udah merasa dirinya lebih hebat, ya dirinya merasa lebih hebat, ya seperti itu ya. Kesimpulannya seperti itu aja sih ya. Kalau tidak mau diatur oleh aturan Allah. Jadi ketika ada yang aturan yang merasa kok saya tersinggung ya, saya kok terasa ini gitu ya, sakit ya, ketika dikatakan seperti ini gitu ya, berarti itu sebenarnya taufik ya, udah mulai sebenarnya masuk taufik. Tinggal kita menyikapinya. Apakah kita ikut sama aturan itu, ya merasa tunduk kepada Allah, ataupun sebaliknya. Ya, kondisinya ada yang sombong, ada yang kita taat ya, taat kepada Allah. Sombong itu menolak kebenaran ya ya. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, ada lagi ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup ya. Pembahasan kita hari ini cukup ya, masalah akidah, sedikit kita bahas akidah Islam itu seperti apa ya. Pengertiannya, kemudian cakupannya, kemudian klasifikasi ya, klasifikasi terkait dengan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, minggu atau pekan depan insya Allah kan kita bahas tentang apa itu Islam secara lebih detail ya. Ya maksudnya secara garis besar lah ya. Kemudian iman juga akan kita bahas di pekan depan insya Allah. Sekarang masih pengantar ya, sedikit pengantar ya. Kalau tidak ada yang mau kita diskusikan, kita tutup ya sampai di sini pembahasan awalan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, Ummahat. Assalamualaikum.